Perkenalkan, saya Kerin Patricia, selaku pembawa acara pada acara Bekantan Belajar Kastrat Kalimantan pada hari ini, dengan tema mewujudkan kader Kalimantan yang militan dalam menghadapi era Society 5.0. Yang terhormat, Korwil Isma Parsi Wilayah Kalimantan, Muhammad Naufal Randa Ramadhani. Yang terhormat, para BPH Isma Parsi Nasional. Yang terhormat, para BPH Isma Parsi Wilayah Kalimantan. Yang terhormat, kepada para pemateri, Apoteker Giats Ramadan Estam dan Doni Setiawan Estam. Yang terhormat, Ketua Pelaksanaan Afif Fadil Asmi, serta yang saya banggakan dan cintai para peserta Bekantan hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya, kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari para pemateri yang luar biasa. Meski harus dilaksanakan secara online, semoga kita tetap semangat dan sehat selalu. Baik, untuk membuka acara Bekantan ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya memaparkan urutan acara kita pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, mendengarkan lagu Indonesia Raya dan himne Isma Parsi. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Yang keempat, pembacaan doa. Yang kelima, penyampaian materi dan sesi tanya jawab. Yang keenam, sesi dokumentasi dan penyerahan sertifikat. Yang ketujuh, penutup. Selanjutnya, kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya dan himne Isma Parsi.
profesi tak akan pernah redup disinari kehadiran Sang Tuhan. Isma Farsi dalam jiwa, Isma Farsi dalam jiwa. Tebarkan inspirasi seluruh nusa bangsa. Isma Farsi untuk negeri. Mengukir nikmati bumi ibu pertiwi, kerja ikhlas wujudkan karyamu. Mimpi profesi tak akan pernah redup disinari kehadiran Sang Tuhan. Isma Farsi dalam jiwa, Isma Farsi dalam jiwa. Mengukir citra mulia untuk nusa bangsa. Isma Farsi itu kita. Mengukir citra mulia untuk nusa bangsa. Isma Farsi itu kita. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan laporan kegiatan oleh Ketua Pelaksana Afif Fadil Azmi. Kami persilahkan. Baik, terima kasih MC. Apakah suara saya terdengar jelas? Apakah suara saya terdengar jelas MC? Ya, terdengar jelas. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat, Korwil Isma Farsi Wilayah Kalimantan, yaitu Muhammad Naufal Randa Ramadhani. Yang terhormat, para BPH Isma Farsi Nasional. Yang terhormat, para BPH Isma Farsi Wilayah Kalimantan. Dan yang terhormat dan saya banggakan kepada para pemateri, yaitu Apoteker Giat Ramadan S Farm dan Doni Setiawan S Farm, serta yang saya banggakan dan cintai para peserta bekantan atau belajar kasrat Kalimantan pada hari ini. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena walaupun secara online kita dapat bertatap muka di Zoom meeting pada hari ini. Sebelumnya perkenalkan saya Afif Fadil Azmi selaku Ketua Panitia dari kegiatan bekantan atau belajar kasrat Kalimantan. Di sini saya selaku Ketua Panitia mewakili teman-teman panitia yang lain mengucapkan terima kasih atas keikutsertaannya. Dan pada hari ini tanggal 4 Juli tahun 2021 diadakan belajar kasrat Kalimantan yang bertemakan mewujudkan kader Kalimantan yang militan dalam menghadapi era society 5.0. Untuk peserta pada kegiatan ini, yaitu peserta Kalimantan RPLF Isma Farsi Wilayah Kalimantan, yaitu Angkatan Akfar Mania Adibrata. Harapannya, semoga tujuan dari kegiatan ini dapat tercapai, yaitu dapat memberikan pembekalan serta wawasan pengkasradan dalam memajukan farmasi Kalimantan,
dapat meningkatkan kepekaan serta kemampuan untuk menganalisis isu strategis dan mampu memilih maupun mengkaji serta mengolah dan mengemas isu berdasarkan data dan informasi yang akurat. Dan harapannya semoga peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan secara seksama dan fokus agar substansi maupun isi dari kegiatan ini dapat diamalkan di keadaan kemudian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Saya akhiri, saya kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Demikian tadi laporan kegiatan dari Ketua Pelaksana. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan oleh Koordinator Wilayah Kalimantan sekaligus membuka acara. Kepada Muhammad Naufal Randa Ramadhani, kami persilahkan. Suara saya sudah terdengar? Apakah suara saya sudah terdengar? MC? Ya, sudah. Sudah ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada pagi hari ini, yang pertama dan utama, kita tak lupa panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya lah teman-teman hari ini di masa pandemi ini, walaupun kalau pemerintah sekarang PPKM darurat dan teman-teman masih diberi kesehatan dan masih bisa mengikuti kegiatan bekantan pada hari ini. Mungkin yang saya hormati teman-teman, ya boleh minta tolong. Oke. Saya ucapkan terima kasih dan yang saya hormati kepada teman-teman Badan Pengurus Harian dan seluruh keterlibatan panitia yang hari ini alhamdulillah sudah bisa mengadakan bekantan. Yang saya hormati dan yang saya ucapkan terima kasih juga kepada Kak Giat dan Kak Doni yang hari ini bakal memberikan wawasan teman-teman cerita terkait pengkasratan yang ada terkait farmasi di Indonesia, teman-teman. Dan juga pada kesempatan kali ini adalah kesempatan yang jarang banget teman-teman dapatkan di waktu yang lain gitu. Makanya teman-teman silahkan manfaatkan, silahkan teman-teman gali apa yang teman-teman cari di sini ya terkait pengkasratan, karena ke depan teman-teman nih angkatan Akpermania yang menjadi tombak gitu, menjadi tombak mahasiswa farmasi yang ada di Kalimantan. Jangan cuma di Kalimantan aja, kalau bisa kita bawa sampai nasional bahkan internasional. Mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf pada teman-teman apabila dalam acara kali ini ada kekurangan dan apabila ada salah kata yang saya sampaikan, mohon maaf. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Demikian sambutan dari Koordinator Wilayah Kalimantan. Selanjutnya pembacaan doa oleh Muhammad Hafiz Effendi. Kepada Muhammad Hafiz Effendi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berdoa, marilah kita mengadahkan kedua tangan dan tundukkan kepala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ma'afi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wajhikal karim wa 'ala sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji untuk-Mu, memelihara alam semesta, segala puji atas karunia dan kenikmatan yang Engkau limpahkan kepada kami, segala puji atas keagungan, segala puji atas kemuliaan dan kekuasaan. Ya Malik, ya Kudus, kami agungkan nama-Mu, karena hanya Engkau lah Tuhan kami.
hanya kepadamu kami bersujud, hanya kepadamu kami bersyukur, dan hanya kepadamu kami memanjatkan doa. Ya Rahman, Ya Rahim, hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ya Rabbana, hari ini kami berkumpul di sini dalam kegiatan Bekantan Belajar Kasrat Kalimantan. Karenanya ya Allah, lancarkanlah acara kami, berkahilah dan penuhilah pertemuan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir. Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang maha mempersatukan. Kami mohon perkuatlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa ini. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang maha pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuangmu, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang Maha Pengabul doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agenda acara selanjutnya, kita akan memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Apoteker Giat Ramadan, Espam, dan Doni Setiawan Espam, yang akan dipandu oleh moderator Muhammad Nabil Irza Mahendra. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan CV moderator. (2006 sampai 2012) SD Negeri Juking Pajang, 2012 sampai 2015 SMP Negeri 2 Murung, 2015 sampai 2018 SMA Negeri 1 Murung, 2018 sampai sekarang Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. 2019 sampai 2020 Wakil Gubernur BEM Fakultas Farmasi UNB. 2019 sampai 2020 Sekretaris Hizbul Watan Kapilah Pangeran Antasari UMB. 2020 sampai 2021 Anggota Kementerian Kajian Strategi BEM KM UMB. 2019 sampai 2021 Ketua Bidang Kerjasama Genre Indonesia Cabang Kota Banjarmasin. 2020 sampai 2021 Pemangku Adat Hizbul Watan Kapilah Pangeran Antasari UMB. 2020 sampai 2021 Ketua Bidang Kaderisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Banjarmasin. 2020 sampai 2022 Staf Ahli Kajian Strategi dan Advokasi ISMA Farsi Wilayah Kalimantan. 2018 DAD 3 PK IMM Farmasi. 2018 LDK BEM Fakultas Farmasi. 2018 MOT 5 Fakultas Farmasi. 2018 LK1 Prodi S1 Farmasi Fakultas Farmasi. 2019 LDK1 UMB. 2020 LK2 Prakorwil dan KRP LF ISMA Farsi Wilayah Kalimantan. 2020 Pelatihan Masyarakat Peduli Api Wilayah Kalimantan Tengah. 2020 LKMM TDST KIP Al-Hikmah Surabaya. 2020 LKMM TM Universitas Sari Mulia Banjarmasin. 2020 LKMM TM LL Dikti Wilayah LL Dikti 3 Wilayah Jakarta dan LL Dikti 11 Wilayah Kalimantan. 2020 LKMM TMUAD Tingkat Nasional PTMA. 2020 Madrasah Intelektual DPD IMM Kalimantan Selatan.
2021 LKMM TLU AD tingkat nasional PTNA. Demikian pembacaan CV moderator. Untuk moderator kami persilahkan. Oke, sebelumnya terima kasih banyak nih ke Saudari Kerin selaku MC ya pada hari ini. Sebelumnya izinkan saya untuk menyapa pemateri yang pertama nih dari Bang Giat. Gimana nih Bang Giat? Udah ada di Zoom nggak? Halo, selamat pagi teman-teman. Oke, selamat pagi Bang. Oke, suaraku aman ya kedengarannya saya ya? Aman Bang. Kedengaran. Ya, sebelumnya izinkan saya untuk membuka teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ja'alal Islam aqidah wa ja'alna Qur'an imamah wa ja'alna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah wa dilna minar rahmah wa ja'ala Indonesia wabil Pancasila falsafah wabil undang-undang dasar asasah wabil Sabang sampai Merauke wabil miangas ila pelorote wa ja'alna Jokowi ila ma'ruf amin insyaallah Indonesia baldatun thayyibah. Oke, sebelumnya teman-teman terima kasih nih kepada teman-teman peserta KRPLF sudah meluangkan waktunya dan juga seperti pepatah tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan saya selaku moderator membaca CV pemateri pertama kita dari Bang Giat. Mungkin kepada operator bisa minta tolong di share screen. Oke, nama lengkap itu Apoteker Giat Ramadan Sejana Farmasi, tempat tanggal lahir di Jakarta 12 Februari 1996. Untuk telepon atau nomor HP buat teman-teman yang nanti mau kontak-kontakan bisa nih, ya kan Bang? Untuk nomornya 0899 001 6902. Terus untuk Instagram bisa juga teman-teman follow di @giatsableng. Terus untuk pendidikan terakhir yaitu PSPA di Universitas Muhammadiyah Surakarta atau UMS. Dan kemampuan yang diunggulkan ini ada sedikit berbeda ya, yaitu menulis dan hahaha. Iya, hehe nih. Terus untuk data organisasi kampus yang akhir-akhir ini yaitu pada tahun 2015 yaitu sebagai manajer kelas bahasa Prancis Komunitas Fakta Bahasa Solo. Terus pada tahun 2016 sebagai wakil pimpinan umum Lembaga Pers Natural. Terus di tahun 2016 juga sebagai CEO Founders dan pimpinan umum Komunitas Sosial Berdaya Bersama. Terus di tahun 2017 Ketua BEM Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta 2017. Terus pada tahun 2018 yaitu sebagai staf ahli kajian strategis dan advokasi ISMA Farsi Nasional tahun 2018-2020. Ya enggak sih Bang? Kayaknya tahun 2018. Ya, tahun 2018. Oke, terus untuk data prestasi yang pertama itu sebagai mahasiswa berprestasi 1 di Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Yang kedua mahasiswa berprestasi di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Yang ketiga peringkat 1 tulis esai tingkat nasional di Universitas 11 Maret. Terus yang keempat peringkat 1 gagasan tertulis tingkat nasional di Universitas Udayana. Yang kelima delegasi terbaik Rakernas ISMA Farsi Indonesia di STIVI BP Palembang. Terus yang keenam itu pernah menerbitkan novel tentang apa nih? Klise atau Klais di Z2. Gitu ya, Bang. Di tahun 2013. Terus Bunga di Atas Batu atau di Moka Media 2015 dan novel Cerita Bumi tahun 2683 di Buku Mojok tahun 2019. Untuk kegiatan pasca pendidikan itu yang pertama sebagai production supervisor di perusahaan terbatas Papros tahun 2019 sampai tahun 2020. Terus yang kedua sebagai consumer dari healthcare production di PT Rohto Laboratories Indonesia. Itu sekarang. Terus yang ketiga itu sebagai CEO founder dan SIP di apoteker.id. Terus yang terakhir itu sebagai pemilik Serana Apotik di Apotik Konco Sehat. Nah mungkin itu ya CV dari pemateri yang pertama kita. Untuk mempersingkat waktu nih Bang, mungkin bisa Abang langsung ambil alih nih buat penyampaian materi. Oke, terima kasih Irza atas pembacaan CV-nya dan terima kasih juga buat teman-teman ISMA Farsi Kalimantan ya khususnya yang hari ini nih sudah bersedia nih pagi-pagi mau mendengarkan ocehan tentang kajian strategi ya, terutama kalau aku diamanahi oleh Irza itu difokuskan ke riset dan kepenulisan. Jadi bakal jadi satu sesi sharing yang menarik karena
sepanjang aku kalau ngisi kajian strategi, aku paling suka kalau disuruh ngisi riset. Jadi aku paling suka kalau disuruh ngisi riset. Jadi dibandingkan ngisi misalnya ngisi aksi massa, kemudian ngisi manajemen aksi, wacana publik dan lain sebagainya, jenis kajian strategi aku paling suka itu riset dan kepenulisan karena memang dari basicnya aku waktu di kuliah aku ngebangun personal brandingnya itu sebagai orang yang menulis, bukan orang yang beraksi gitu. Makanya tadi pas di CV-nya kebanyakan memang aku fokusnya banyak ke kepenulisan. Jadi terima kasih atas undangannya. Semoga nanti selama 1,5 jam ke depan bisa bermanfaat nih buat teman-teman dan dapat diambil pelajarannya. Karena ya yang seperti kita tahu ya, jadi apoteker sekarang itu apa ya aku bilang ya, bukan satu profesi yang seksi ya di mata masyarakat, apalagi pas COVID seperti ini juga tidak ada perubahan paradigma yang cukup signifikan terhadap profesi kita dibandingkan misalnya profesi yang lain kayak gitu. Kalau teman-teman bisa lihat, ya kita tentu banyak isu-isu yang ada di area COVID-19 yang sebenarnya dari apoteker sendiri itu kalau aku lihat sebenarnya kurang dalam branding di profesi ya terkait misalnya pengatasan terhadap isu-isu obat dan lain sebagainya. Jadi semoga hal ini bisa sedikit banyak buat menghantarkan teman-teman menyelesaikan isu-isu baik di tingkat fakultas, di tingkat jurusan teman-teman sendiri di universitas maupun di tingkat yang lebih scale yang lebih scale up. Jadi kayak kota, kemudian misalnya provinsi, kemudian wilayah ataupun nasional gitu. Jadi bisa lebih bicara di sana. Nah, kebetulan aku hari ini bicara dalam kapasitas sebagai alumni ya, alumni sebagai SA Kajian Strategi Isma Farsi Nasional 2018. Jadi mungkin kalau teman-teman lihat tadi CV-nya, Bang kok bisa itu jabat ketua BEM, jabat SA juga ya. Jadi aku sebenarnya jabat SA itu cuma 6 bulan teman-teman. Jadi 2018 dari Januari sampai Munas menggantikan SA Kastrat sebelumnya yang mundur. Jadi ketika itu kalau teman-teman tahu isu yang sampai hari ini dibawa yakni moratorium kajian moratorium S1 farmasi itu dulu itu penggagasnya di periodeku waktu itu. Jadi kita yang mendorong bagaimana pemberhentian S1 farmasi didirikan di Indonesia. Jadi dulu itu aku konsennya ke sana dan membangun bagaimana kultur dan sistem yang bekerja di Kastrat Isma Farsi nasional maupun wilayah. Jadi sedikit banyak tahu nanti misalnya teman-teman mau sharing apapun, nggak cuma riset kepenulisan ya, misalnya mau tentang paradigma, isu dan sebagainya juga aku welcome banget gitu. Jadi meskipun kita hari ini topiknya belajar tentang riset kepenulisan, tapi kalau teman-teman nanti mau tanya di luar itu boleh banget gitu. Oke, tanpa banyak cincong ya, kita langsung aja ke materinya. Nggak banyak teman-teman, aku cuma 10 slide. Kalau aku ngisi, aku pastikan nggak pernah lebih dari 15 slide pokoknya. Kecuali LK2. Banyak ke LK2, Maya. Ya, jadi ini untuk materinya. Oke. Kita akan mulai. Jadi ini untuk 7 lem di Kalimantan ya. Aku senang yang ngisi di Kalimantan itu lemnya sedikit gitu. Jadi ngapalin universitasnya enak. Coba kalau bisa aku ngisi kayak kemarin di Jawa Timur, Masya Allah tuh ada 20 lem apa ya. Itu LK2 yang nanya 25 orang. Aku jawabin tuh buset, dah luar biasa kayak gitu. Jadi kalau kecil itu lebih fokus kita. Nah, jadi di sini aku akan bawain 10 slide tentang riset dan kepenulisan beserta handout. Jadi misalnya teman-teman mau praktek di lapangan, terutama buat teman-teman yang sekarang menjabat di divisi kajian strategi ya, ini salah satu latihan yang menurutku bisa teman-teman budidayakan di lemnya masing-masing ke anaknya. Jadi nanti harapannya ke depannya itu kita tahu apa sih sebenarnya yang dikerjakan di Kastrat lem ataupun Kastrat wilayah ataupun nasional kayak gitu. Karena begini, sedikit cerita teman-teman, waktu aku jabat 2018 dulu tuh Kastrat belum sekeren sekarang. Jadi belum se booming sekarang kayak gitu. 2018 itu sekitar 3 tahun yang lalu waktu aku masih jabat di SA, itu masih banyak lem-lem itu yang baru membangun kajian strateginya. Entah divisi, entah biro, entah unit, entah departemen, itu masih banyak yang baru membangun. Pertanyaan yang ketika itu muncul ketika aku menjabat sebagai SA itu hanya satu rata-rata, yakni, Bang,
sebenarnya kerjanya Kasrat itu ngapain sih, Bilem? Sebenarnya ngapain nih gitu. Nah, ini sebenarnya jadi salah satu insight yang menarik menurutku, karena sebenarnya yang dikerjakan Kasrat overall ya, baik di tingkat wilayah, nasional maupun LEM itu sebenarnya nggak ada program kerjanya sebenarnya, nggak ada program kerjanya, melainkan kita itu fokus kepada tugas pokok dan fungsi kayak gitu. Makanya prokernya Kasrat tuh biasanya jarang ya, paling cuma kayak gini, misalnya si Irza ngadain bekantan, ngadain pelatihan-pelatihan kayak gitu aja, nggak ada yang dia sifatnya itu acara besar. Tapi konsentrasi kita kebanyakan lebih ke kajian strategi, tugas pokok fungsinya itu sendiri kayak gitu. Nah, mungkin kalau tugas pokok fungsinya akan dijelaskan ya lebih banyak nanti di Doni kayak gitu, sebagai SA Kasrat Isma Farsi 2019-2020 kayak gitu. Oke, aku akan masuk ke salah satu topik paling esensial ketika teman-teman kajian strategis, yakni riset dan kepenulisan. Topik ini nggak semua orang tuh bisa, dalam artian kata begini, latihannya lumayan rumit dan panjang menurutku ya. Aku materi ini sebenarnya aku bawain ini di sekolah Kasrat Joglo Sepur tahun 2020 dulu. Nah, dulu waktu sekolah Kasrat itu PPT-nya slide-nya mungkin sekitar 20, karena ini mungkin 1,5 jam aku peringkas. Nah, waktu itu sekolah Kasrat aku ngisi PPT ini itu 4,5 jam. Jadi 4,5 jam aku ngisi, itu baru beres. Jadi karena itu sifatnya workshop ya, tapi di sini karena 1,5 jam aku mampatkan ke hal-hal yang paling esensial, dan kemudian nanti kita coba lihat handout-nya seperti apa kalau mau berlatih kayak gitu. Oke, hari ini aku akan namakan PPT-ku sebagai selam, tekan, dan lawan. Jadi dasar fundamental riset kepenulisan itu menurutku ini kayak gitu. Oke. Ya, jadi apa aja sih yang pernah aku tulis dan aku riset sebenarnya? Ini ada beberapa isu yang aku pernah riset sepanjang aku sarjana S1, sebanyak S1 dan profesi, serta sekarang pasca pendidikan. Sebenarnya masih belum update, ini yang tahun 2020 ya, jadi beberapa ada yang udah update. Yakni seperti moratorium S1 farmasi, alih jenjang D3 S1, apakah boleh misalnya D3 ini melanjutkan ke S1, nambah setahun atau 2 tahun, terus kemudian OSC di apoteker itu nggak perlu ada, menurutku ya, ini menurutku OSC di apoteker nggak perlu ada. Kemudian dispensing nakes non APT yang di Kalimantan, ini kasusnya juga, penghapusan UKOM kesehatan, ya kan, yaitu UKAI dan lain sebagainya. Terus kemudian kapitalisasi ARV atau antiretroviral, seperti teman-teman tahu, antiretroviral hari ini ya seperti misalnya kayak Favipiravir yang sekarang heboh ya, kemudian lain sebagainya, itu kan hanya diproduksi oleh BUMN. Nah, maka ini termasuk kapitalisasi pasar dan sebagainya, itu pernah aku riset juga. Kemudian ketimpangan PBF dan apotek. Bayangkan teman-teman di Kalimantan sendiri, yang punya datanya, untuk apotek di Kalimantan itu banyak. Menurutku lumayan banyak ya nggak sebanyak di Sumatera ataupun Jawa, tapi lumayan banyak. Tapi PBF-nya itu, supply-nya itu sedikit. Makanya kalau misalnya di Kalimantan mengalami kelangkaan obat di retail, terutama di apotek, itu wajar karena supply-nya sebagai salah satu core SCM atau supply chain management-nya itu kurang. Makanya aku simpulin bahwa ketimpangan PBF apotek itu di Indonesia itu terjadi di wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan juga Papua. Untuk Jawa, Sumatera, Bali itu masih oke. Jadi kalau ada kelangkaan obat yang dihantam duluan, itu ya Kalimantan, Sulawesi, dan Papua kayak gitu. Kemudian PMK 03 2020 ini tentang yang teman-teman pasti tahu lah ya, yang apa namanya, apoteker digolongkan sebagai tenaga non medis. Kemudian PMK 30 2019 itu juga sama, tapi sebelumnya. Kemudian RPM toko obat atau rancangan peraturan menteri toko obat. Jadi toko obat itu sekarang itu seperti apa sebenarnya satu katanya? Kayak misalnya contoh teman-teman beli obat di Alfamart, terus kemudian Indomaret dan lain sebagainya, itu seperti apa statusnya kayak gitu. Kemudian juga mendebat STR-TTK dalam pendirian apotek. Teman-teman tahu tentu TTK sebagai lulusan D3 dan S1 ya kan, yang nanti masuk ke TTK itu sekarang dimasukkan ke dalam pendirian apotek. Nah, apakah compliance atau enggak? Nah, itu udah saya kaji waktu itu, dan masih banyak lagi. Sebenarnya bukan untuk kita memamerkan kalau kita pernah mengkaji isu ini ya, enggak, tapi sebenarnya itu untuk menambah wawasan kita bahwa masalah kita tuh banyak. Nah, masalah kita banyak, orang-orang tuh butuh insight dari kita terkait apa sih yang sebenarnya kita pikirkan terkait isu ini. Nah, untuk memaparkan insight, untuk kita berbicara, maka dalami sebelum berbicara. Makanya judulnya adalah selam. Selam itu adalah kita meriset apa aja yang penting dari isu itu, apa aja pro and cons, kemudian apa aja sudut pandang dan lain sebagainya.
kemudian kita menekan untuk hal-hal yang dianggap merugikan kita dari sisi riset, kita tulis, kita suarakan, dan kemudian kita bisa melawan apa yang merugikan kita. Makanya kenapa judulnya adalah selam, tekan, dan lawan. Karena itulah basic fungsi riset dan penulisan. Bagaimana cara melawan nanti akan bisa ditanyakan ketika di doni. Jadi bagaimana konsep melawannya ya. Oke. Nah, ini adalah salah satu pegangan menurutku kunci bagi semua perkastratan di Indonesia. Jadi Czeslaw Milosz itu salah satu filosofi Rusia itu pernah bilang bahwa di dalam suatu ruangan dengan orang-orang yang seperti bersepakat melakukan persekongkolan diam, satu kata saja yang menyuarakan kebenaran akan terdengar seperti satu tembakan pistol. Nah, jadi ada cerita yang menarik masalah per satu kata ini ya. Jadi teman-teman tahu ya, waktu COVID dulu, terutama yang teman-teman sekarang alhamdulillah kan berarti mungkin udah semester 3 ya, atau semester 4, aku juga lupa sekarang semester berapa. Nah, dulu teman-teman pasti tahu kloroquine, obat COVID-19 ya kan. Dulu awal-awal banget tuh kloroquine obat COVID-19 itu dulu kan heboh banget ya sebagai salah satu obat COVID-19, dan kemudian kita sama-sama tahu obatnya itu habis di mana-mana. Yang penyakitnya butuh obat tersebut itu susah nyarinya. Nah, ironisnya sekaligus mengejutkannya itu ada di marketplace seperti kayak Tokopedia, Shopee, dan lain-lain itu berserak-serakan di sana dengan harga yang berkali-kali lipat, 100% lebih mahal daripada HET. Kejadian yang sama terjadi di ivermectin hari ini gitu. Jadi makanya aku pernah nulis di suatu kanal tentang ivermectin dan kebodohan orang-orang kita yang terus-menerus berulang. Itu menurutku salah satu yang relevan sampai hari ini. Makanya kenapa apoteker dan tenaga kefarmasian dibutuhkan dalam bersuara ya karena itu. Jadi untuk mengedukasi. Nah, ketika itu karena aku kesel ya masalah kloroquine itu di marketplace itu meresahkan. Aku nulis di Instagram story, cuman satu Instagram story. Aku screenshot, terus itu aku tuangkan bagaimana 3 paragraf itu opening, inti, closing itu aku tulis, dan aku tag semua marketplace yang ada itu bermultiplikasi teman-teman. Jadi Instagram story waktu itu aku sampai tembus ke 12.000 view, bayangin, padahal followersku cuma 1.000. Jadi 12.000 view Instagram stories dan mentionnya itu banyak sekali ketika itu. Kemudian dari advokasi itu, dari cara melawan itu, kemudian saya dan teman-teman yang kemudian ikut menyuarakan kampanye tersebut itu di email sama kayak Tokped, Shopee, dan lain sebagainya bahwa mereka membutuhkan banyak saran terkait hal ini. Jadi menurutku itu cuman itu nggak ada basic, nggak ada apa, cuman ya udah tinggal screenshot, riset, apa yang sebenarnya penting dan sebagainya, tulis. Sebenarnya itu doang kuncinya. Tapi sekali lagi, di dalam suatu ruangan yang bersepakat melakukan persekongkolan diam, satu kata saja terdengar seperti suatu tembakan pistol. Jadi jangan ragu-ragu teman-teman, baik benar ataupun salah itu relatif, itu tentatif. Nggak ada yang dia itu saklek ini benar ini salah. Kalau teman-teman mau bersuara baik pro atau kontra ya silahkan gitu. Yang penting sekali lagi aku bilang ya, jangan tong kosong nyaring bunyinya, alias tongnya itu harus diisi riset dulu. Jadi mau teman-teman menyuarakan pro atau kontra, risetnya itu harus di dalam. Jadi nggak bisa ini teman-teman melawan tanpa riset di dalam. Itu filosofiku sampai hari ini tentang kajian strategi. Mungkin ada yang berbeda, misalnya kayak udah pokoknya aksi massa aja, demo aja, masalah konten lain sebagainya nanti. Aku hargai pendapat itu, dan menurutku itu cara perjuangan masing-masing orang, aku bilang. Berbeda. Kasrat itu seni ya, aku bilangnya lagi artis. Jadi ada orang yang berprinsip seperti ini, ada orang yang berprinsip seperti ini dan lain sebagainya. Tapi it's okay, itu jadi salah satu menurutku seni tadi gitu. Nah, sebenarnya apa sih yang bisa kita gali dari riset dan penulisan? Itu ada 3 konten menurutku. Jadi di sini aku akan paparkan bagaimana cara riset dan penulisan best practice alias praktek terbaik ketika teman-teman ada di lapangan kayak gitu. Ada 2 menurutku yang paling penting, yakni breakdown dan kunci basic riset. Apa aja? Oke. Sebelumnya, kalau teman-teman belum tahu Kastrat itu lengkapnya seperti apa, ini adalah 5 fungsi Kastrat atau perjalanannya. Pertama, perencanaan atau planning meliputi pencarian isu,
analisis sosial, analisis SWOT, dan analisis SMART. Ini masing-masing punya materinya, teman-teman. Pencarian isu ada materinya, analisis sosial ada materinya, SWOT ada materinya, ya kan? Yang hari ini kita pelajari hanya satu, yakni analisis sosial di bagian planning. Kita nggak bicara pencarian isu, nggak bicara SWOT dan SMART. Kemudian setelah kita perencanaan, kita research, kita digging atau nge-base gitu. Nah, itu ada pengumpulan data, pengolahan, interview, dan riset. Itu researching, ya kan? Yang hari ini kita belajar adalah pengumpulan data dan riset, ya kan? Lanjut, perencanaan udah, planning udah, research udah, kemudian kita penulisan atau writing, releasing. Nah, itu ada hasil kajian, pernyataan sikap, naskah akademik. 3 ini sebagai salah satu yang hari ini kita pelajari, yang warna merah. Yang nanti akan disampaikan oleh Doni ada yang warna biru, propaganda, yaitu wacana publik, publikasi poster, sosialisasi, penjaringan massa, dan kemudian advokasi, baik yang sifatnya proaktif, yang teman lah kayak gitu, kemudian yang reaktif seperti wacana seperti aksi massa ataupun misalnya seperti demonstrasi dan lain sebagainya. Nah, nggak berhenti sampai di advokasi, dia berulang-ulang. Makanya aku bilang, kastrat itu adalah kesatria seumur hidup. Kastrat itu kalau udah sekali nyemplung itu seumur hidup itu ilmunya tuh. Aku yakin gitu. Teman-teman mungkin ada beberapa materi di kelas misalnya yang dia itu nggak kepake setelah kita lulus. Tapi kastrat ketika teman-teman belajar, dalemin dan sebagainya itu kepake seumur hidup. Baik non pekerjaan ataupun pekerjaan. Sekarang aku dikerja di pabrik farmasi ya, di industri farmasi, aku pakai banget ini caranya ansos, caranya SWOT, caranya nulis kajian dan lain sebagainya, itu aku pakai kayak gitu. Jadi kepake sampai bahkan kamu yang enggak bersinggungan dengan kajian strategi. Jadi 5 ini yang akan hari ini kita pelajari. Sebenarnya udah kemarin ada beberapa yang teman-teman udah pelajarin mungkin ya. Tapi ini aku bilang sebagai timeline besarnya gitu. Kalau teman-teman belajar kelas 1 apa aja sih yang jadi salah satu basic-basicnya. Oke. Kemudian apa aja sih isu yang sekarang? Ini aku sedikit intermezzo dulu ya. Isu apa aja sih yang sekarang? Banyak ya. Ini aku rangkum dari 2020. Apoteker spesialis. Itu apakah diperpanjang atau enggak? Kita tahu sama-sama sekarang bahwa isunya kan apoteker itu mau diperpanjang dari 1 tahun ke 2 tahun. Bahwa dimasukkanlah apoteker spesialis di sana. Kemudian BPJS defisit sampai hari ini masih, teman-teman. Kemudian RUU Praktek Kefarmasian yang hari ini masih gonjang-ganjing ya. Masih nggak jelas bagaimana keberlanjutannya. Kemudian moratorium S1 farmasi yang hari ini juga masih nggak jelas bagaimana sikap APTFI maupun Kemendikbud Dikti terkait pandangan mengenai moratorium S1 farmasi. Industri farmasi penjaminan produk halal. Kita tahu sendiri perdebatan obat di masyarakat yang paling nomor 1 adalah masalah kehalalan. Vaksin halal apa enggak, dari babi apa enggak, dari apa banyak pokoknya. Nah, itu masih sulit menerapkan jaminan produk halal. Kemudian bahan baku obat yang hari ini, kenapa teman-teman mengeluhkan vitamin mahal, injeksi mahal, lain sebagainya? Karena BBO kita, bahan baku obat itu masih 96,5% itu impor, ya kan, dari luar negeri. Pernah ada industri yang membuat BBO sendiri bangkrut karena kalah dari produk China ataupun dari luar bahan bakunya. Ya, lucu ya. Terus kemudian CPOB, industri farmasi, kemudian pelaku usaha apotek adalah apoteker. Kita sama-sama tahu dulu sebelum ada Permenkes ini dokter boleh jadi pemilik apotek dan lain sebagainya. Nah, sekarang udah nggak boleh. Kemudian RPL, teman-teman tahu yang dari SMK sekarang udah nggak boleh lagi langsung praktek di apotek, melainkan harus 5 tahun dulu rekognisi pembelajar lampau baru dapat PPK. Kemudian peredaran obat keras yang dijual online atau daring ini dari dulu sampai sekarang ini nggak kelar-kelar, teman-teman. Heran aku juga sebenarnya. Makanya kalau misalnya mungkin CEO-nya Tokped, Shopee nanti pas apoteker baru jelas ya ini kayak gimana ya. Nanti mungkin revolusi industri 4.0 yang sekarang udah mantap banget kayak e-prescribing, kemudian e-receipt dan lain sebagainya sekarang udah familiar. Makanya kalau misalnya teman-teman nggak update nih ketinggalan banget nanti bagaimana revolusi industri 4.0 ini berlaku di Indonesia, terutama di bagian klinis ya. Ini sangat menarik. Kemudian obat baru di Indonesia, kemudian exam OC yang aku bilang tadi apoteker nggak perlu ada, kemudian Omnibus Law, kemudian revisi PMK 26 2020, kemudian ini PMK nomor 3 2020. Nah, ini tentang puskesmas ini. Kemudian yang terakhir adalah mau jadi apa para apoteker di Indonesia.
Karena kita sama-sama tahu kita belajar S1 itu ya buat melanjutkan ke apoteker. Oke, kita akan memulai bagaimana riset itu belajar dibangun. Oke, yang pertama adalah root of. Aku melambangkan riset penulisan itu bagaikan pohonnya. Jadi pohon, jadi ada akar, ada batang, ada daun, dan lain sebagainya. Nah, kita belajar akar, belajar yang paling kuat dulu. Bagaimana kalau akarnya itu bukan akar tunggang, maksudnya dalam, tajam ke bawah, itu gampang diolah alik. Nah, kita akan belajar masalah bagaimana cara mencari riset, cara meriset, cara melihat isu itu baik atau buruk, pro atau kontra dari Ishikawa, Fishbone method, and YY method. Jadi menurutku dua ini yang hari ini sampai hari ini kupakai ketika ada isu, baik misalnya kayak ada ivermectin yang dia itu lain sebagainya, kemudian peredaran obat daring, kemudian vaksin hal dan sebagainya, itu aku selalu pakai Ishikawa atau Fishbone. Jadi Ishikawa itu penemu metode ini dari Jepang, kemudian Fishbone itu yang familiar di sekarang, Fishbone analysis, dan YY method. Jadi ini adalah kita belajar riset di akar, masalah breakdown atau membagi. Kayak gimana sih? Nah, ini aku punya handout-nya nih, misalnya teman-teman mau silahkan. Ya, jadi ini salah satu yang aku bilang sebagai tadi kalau misalnya teman-teman lihat adalah ini Ishikawa, Fishbone, and YY ya. Jadi Fishbone analisis itu adalah gini teman-teman. Teman-teman mencari sumber ya, sumber ataupun hal dasar ataupun masalah paling utama ketika satu isu itu teman-teman mau gali. Sebenarnya teman-teman sudah praktek dalam kehidupan sehari-hari, misal gini, si Irjen ini punya pacar, kemudian pacarnya ini nanya ya, kamu kenapa hari ini nggak ada, gitu kan? Terus kemudian kayaknya kamu ini deh, kesini deh, terus enggak gini, oh gini ya, gini. Itu kan mencari masalah terdalam dari satu isu, kayak gitu. Nah, jadi misalnya teman-teman mau belajar, teman-teman bisa pakai diagram ini di keseharian ketika teman-teman belajar di Custard Lab, kayak gitu. Nah, caranya gimana? Di sini ada 3 kotak ya, ada 3 kotak, ada kotak merah, kotak hitam, dan kotak biru, ya kan? Nah, itu teman-teman bisa lihat. Di sini nggak bisa langsung nulisin sih soalnya ya. Soalnya kalau misalnya langsung kan enak nih bisa langsung nulis. Nah, di kotak biru teman-teman itu tulisin sebuah isu. Jadi tulisin aja di situ. Misal isu apapun gitu. Baik di tingkat lem ataupun tingkat wilayah atau nasional, itu bisa banget dipraktekin di semua isu. Misalnya ditulis nih di lem misalnya parkiran motor sempit gitu. Kemudian mahasiswa sering tidak dapat parkir motor. Nah, ini tulis di kolom warna biru. Nah, di situ ada tulang-tulang ikannya ya kan yang warna hitam, Teman-teman tulis faktor apa saja yang mempengaruhi itu parkir motor menjadi sempit gitu. Oh, 1, jumlah mahasiswanya banyak. Kemudian ini parkirannya memang sempit. Oh, ini lain sebagainya. Oh, ini dan sebagainya. Jadi tulis semuanya itu di tulang ikan. Nah, kolom merah itu adalah merepresentasikan akar atau masalah apa yang teman-teman mau dalami, kayak gitu. Jadi gini misalnya, yang di merah ini, nah misalnya yang di kolom ini nih, Nah, yang di kolom ini misalnya teman-teman mau gali dari sudut pandang regulasi kampus. Tulis regulasi kampusnya apa aja. 1, prioritas bangun rumah sakit. 2, bangun ini. Itu dari regulasi. Kemudian ditulis di tengahnya lagi, teman-teman mau bahas dari segi fasilitas. Oh, parkirnya cuma sempit, cuma 5 meter, motornya ada 500 misalnya kayak gitu. Itu tulis semua di situ. Kemudian dari sudut pandang pembiayaan, apakah ada nggak ini pembiayaan di kampus terkait pengembangan biaya parkir dan lain sebagainya. Terus lagi di sini apalagi klaster apalagi. Nah, itu semuanya ditulis, dikelompokkan, kemudian dicari isu terkecilnya. Ini sangat-sangat bermanfaat ya ketika teman-teman itu sudah selesai riset, sudah selesai menulis, kemudian mengadvokasikan dan gagal. Ini sangat bermanfaat ketika teman-teman gagal dalam mengadvokasikan sebuah isu. Nanti teman-teman akan bisa balik lagi, oh ini masalah ini yang mau dibawa, masalah ini yang mau dibawa dan lain sebagainya.
Nah, ini mempertajam teman-teman itu untuk bisa melihat bahwa oh ternyata ada banyak masalah, ada banyak isu yang sekarang itu perlu diselesaikan meskipun tingkatannya itu lebih primer kayak gitu. Contoh gini teman-teman, yang paling kena ya, waktu aku pakai metode ini di isu moratorium S1 farmasi, itu isu besarnya moratorium S1 farmasi. Tapi setelah aku dalami pakai fishbone analysis, ini banyak banget teman-teman masalah di kita yang harusnya kita selesaikan dulu sebelum kita masuk ke moratorium. Contoh adalah tentang bagaimana sebuah universitas itu memandang apakah farmasi sebagai bisnis atau sebagai profesi kesehatan. Itu yang paling penting salah satunya. Itu harus kita selesaikan dulu bagaimana konsepnya. Kemudian moratorium S1 farmasi itu bagaimana sebenarnya kesulitan universitas membangun prodi PSPA. Apakah sulit apa enggak? Kayak gitu. Coba tanya teman-teman Lambung Mangkurat yang sekarang punya program studi profesi apoteker, dulu membangun program studi profesi apotekernya. Itu sulit sekali, aku dengar ceritanya. Dan PKPA industri Kalimantan nggak ada industri farmasi, ya kan? Akan sangat kesulitan kemudian membangun PSPA yang di wilayah nggak ada industri farmasi. Contoh-contoh seperti itu. Jadi itu harus didalami terlebih dahulu, akhirnya kita sampai kesimpulan bahwa oh ini masalahnya, analisisnya. Jadi kemudian kita bisa nulis apa yang kita inginkan dan kita bisa melawan sesuatu dengan data dan riset yang luar biasa. Ini kelihatan sebenarnya dari teman-teman nanti ketika menulis ataupun berbicara ketika audiensi. Pak, data ini menunjukkan bahwa bla 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 bla, analisis kami begini, kesimpulan kami solusinya adalah A. Jika nggak bisa, alternatifnya B. Nah, jadi gitu. Menurutku salah satu yang perlu didalami. Di YouTube yang bahas segini tuh udah banyak banget masalah fishbone analysis, teman-teman bisa gali lebih dalam bagaimana konsepnya, tapi aku kenalkan ini salah satu metode terbaik teman-teman untuk mencari akar permasalahan dari sebuah isu. Enggak hanya membangun kastrat, ini membangun pola berpikir. Jadi itu yang akan kebawa terus sampai nanti seumur hidup lah kayak gitu. Makanya nggak heran ya teman-teman kastrat itu biasanya orangnya detail dan perfeksionis biasanya karena mereka belajar hal-hal detail. Nah, iya, kalau Bang. YY itu tadi, YY itu adalah salah satu bagaimana kita cara menggali di fishbone analisisnya. Jadi itu sih menurutku salah satu best practice-nya. Pahami dulu aja masalah Ishikawa dan fishbone, teman-teman sudah bisa menyelesaikan semua breakdown isu yang ada di masyarakat kita. Percaya sama aku. Tinggal belajar aja niatnya sebagaimana. Kalau butuh latihan, butuh insight dan lain sebagainya, silahkan bisa kontak aku. Feel free kontak me at tadi Instagram maupun telepon, ya kan. Aku nggak dibayar lah untuk hal-hal diskusi-diskusi kayak gitu, Mas, santai aja. Nah, jadi pahami Ishikawa itu metodenya, YY itu cara mencarinya ya. Jadi di dalam Ishikawa itu juga ada YY-nya. Jadi itu salah satu teknik root of advocacy, atau mencari breakdown dan akar permasalahan dari sebuah isu apa. Kayak gitu. Oke, kita akan dilanjutkan. Oke, yang kedua itu ini seru sebenarnya. Ini kalau aku pas workshop itu paling seru menurut belajar ini. Masalah analisis sosial dan perspektif. Jadi ada selain teman-teman belajar root ya, belajar akar, ini tuh belajar batang. Jadi kalau yang tadi root, akar, ini batang. Batang itu adalah bagaimana pemahaman kita di otak ya, di otak kita memandang satu isu seperti apa. Kalau yang ini mencari permasalahan terdalam isu itu seperti apa. Yang ini adalah memandang sekali lagi ya. Kita punya framework, misalnya gini. Kamu ada orang yang bisa melihat sesuatu itu, misalnya gini ya, ada orang melihat gunung ya hanya gunung, tapi ada orang yang bisa melihat gunung itu, oh dia warna hijau, oh dia itu luasnya segini, tingginya segini, ada yang bisa memandang sampai di dalamnya ada hewan dan lain sebagainya. Itu beda-beda cara pandang orang. Nah, ini ansos, analisis sosial ya, penyebutnya ansos lah aku bilangnya gitu, dan perspektif itu membangun cara pandang kita terhadap isu. Bukan hanya isu, tapi kehidupan di realita kita seperti apa. Nah, cara terbaik belajar ansos itu ada dua sebenarnya. Ada matriks ansos dan ada dasein dan dasolen, atau idealita dan realita. Ada dua caranya. Di sini aku akan belajar satu, matriksnya, ya kan. Kemudian yang kedua adalah perspektifnya. Kalau perspektif teman-teman pasti sudah umum ya, bagaimana kita melihat sudut pandang. Misalnya kayak
ada masalah tentang vaksin halal kayak gitu. Kita nggak hanya bisa melihat dari sudut pandang masyarakat, regulasinya seperti apa bicaranya, kita bicaranya sebagai regulasi seperti apa, kita bicara sebagai pabrik seperti apa. Cara terbaik menurutku belajar perspektif adalah role model. Paling gampang. Teman-teman kalau bingung misalnya rapat kasrat ngapain ya, teman-teman sebagai ketua kasrat tuh bilang aja, oke, hari ini kita rapat kasrat. Kita akan bahas isu mengenai wifi kampus yang sering macet kayak gitu. Oke, anggotaku ada 5 orang, silahkan A jadi dekan, B jadi dosen, C jadi tenaga IT, D jadi mahasiswa, E jadi ketua BEM. Bawa masing-masing datanya menurut role model teman-teman. Nah, di situ nanti perspektifnya tumbuh. Oh, dari sudut pandang dekan tuh begini, begini, sebagainya. Nah, perspektif ini cara membangun paling gampang selain dari role modeling, jadi dari modeling ya, aku bilang itu juga dari debat. Jadi makanya debat dan role model itu jadi salah satu latihan perspektif paling mujarab ketika teman-teman belajar suatu isu. Jadi ketika teman-teman sudah ada akarnya, isunya apa aja yang mau digali, teman-teman juga punya cara pandang yang berbeda. Nah, ansos itu kayak gimana teman-teman? Ya, aku akan paparkan sedikit aja ya. Oke. Ini apa teman-teman? Iya, tai ya. Jadi ini ada tai gue bilang. Ini salah satu belajar ansos paling oke menurutku. Ansos itu punya 2 metode. Ada matriks, ada Dasein, Dasolen. Ingat 2 itu. Ansos itu ada 2, ada belajar matriks dan belajar Dasein dan Solen. Yang hari ini kita pelajari adalah matriksnya doang. Jadi matriksnya aja yang belajar. Nah, matriks itu kayak gimana teman-teman? Gini, kalau teman-teman melihat tai, ini ngomongnya gimana ya? Melihat tai hanya sekedar tai, itu berarti matriksnya masih sempit, kayak gitu. Teman-teman ketika bisa memandang sebuah isu, sebuah benda dari sospol but hakam, misalnya sosial, politik, budaya, hukum, keamanan, itu matriksnya lebih luas lagi. Contoh yang paling relevan ini, misalnya tai, teman-teman, kayak gini. Kalau teman-teman kalau kita memandang tai hanya sebatas oh itu kotoran, oh itu jorok dan lain sebagainya, berarti matriksnya masih belum luas. Kita bisa perluas dengan kajian sosial, politik, budaya, hukum, keamanan. Contoh politik misalnya. Berapa banyak teman-teman mungkin yang di Kalimantan ini relevan ya karena daerahnya banyak sawah, kemudian banyak pergunungan dan lain-lain yang kemudian mungkin mandi cuci kakus itu jadi salah satu isu politik yang dibawa setiap wakil pimpinan ataupun wakil calon wakil rakyat kayak gitu. Misalnya kayak gini, oh hari ini ketika nanti saya terpilih, saya akan membangun 1000 WC. Widih, 1000 WC umum di daerah ini. Itu kan berkaitannya sama tai, kata ini. Jadi politiknya itu jadi oh tai itu bisa dibangun ke arah politik segitu gedenya gitu kan. Udah dari politik, ada janji 1000 WC, di dalam WC itu ada apa? Ada anggarannya gimana, lain sebagainya. Itu luas banget hanya dari politik. Sosial, gini teman-teman, kalau di satu wilayah itu tidak ada WC umum sama sekali, dan setiap rumahnya itu tidak ada WC, bayangin orang mau berak di mana? Di jalanan, kemudian di pinggir jalan, di supermarket dan sebagainya. Ini nggak ada MCK ya. Nah itu bisa menimbulkan hukum keamanan. Bayangkan orang misalnya berceceran, kan kita tahu ya misalnya di India ataupun di China kan bermasalah banget dengan masalah tai. Jadi orang boker ataupun orang BAB di pinggir jalan, orang BAB di mana-mana dan lain sebagainya. Oh itu akan menimbulkan masalah keamanan. Jadi sering orang banyak yang sakit, orang jadi sering banyak yang, aduh, parah lah pokoknya kayak gitu. Itu hanya dari kajian tai atau sesuatu yang mungkin teman-teman menganggap itu, oh ini mah hanya sekedar benda yang jorok dan lain sebagainya. Tapi ansos itu membangun itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau belajar bagaimana ansos yang tadi aku paparin ini, itu adalah ngambilnya gini. Teman-teman itu ambil satu hal, satu benda, latihan aja ya, satu benda yang menurut teman-teman menarik ketika teman-teman mau dalami, ya kan? Misal parfum atau misalnya ikat pinggang mau teman-teman itu pelajari ansosnya. Teman-teman kaji sosial, politik, budaya, hukum, keamanan dan faktor-faktor lainnya.
Kemudian bagaimana itu mempengaruhi habit buaya dan lain sebagainya. Nah itu teman-teman bisa belajar ansos dari sana. Juga banyak latihannya di YouTube, tapi nggak sebanyak Fishbone. Tapi menurutku ini salah satu materi ataupun skill set paling useful di Kastrat. Jadi ansos itu paling berguna. Karena sekali lagi ya, pepatah tuh bilang keindahan orang dilihat bagaimana cara keindahan berpikirnya. Jadi bagaimana kita melihat orang keren apa enggak, mantap apa enggak, wah ini luar biasa. Orangnya itu dari cara berpikirnya dia sebenarnya. Cara berpikir itu dibangun dari pendidikan, dari belajar, training dan lain sebagainya. Nah, menurutku salah satu yang bisa membooster, kalau misalnya kata orang memultivitamin kita, itu adalah analisis sosial. Ya gitu. Jadi itu hanya matriks. Kalau kita belajar Dasein dan Solon itu lebih rumit lagi karena belajar idealita dan realita ya. Jadi itu belajar bagaimana kita membandingkan idealnya seperti apa, realitanya seperti apa. Itu perspektifnya dan analisis sosial, membangun batang. Oke, lanjut. Nah, ini yang sebenarnya kemarin aku bilang ke Irza, coba aja minta ke anak-anak itu cari biaya SPP dari semester 1 sampai semester 8 itu berapa sih setiap univnya kayak gitu. Nah, karena ini membangun daun. Berkali-kali cara ini ku pakai di kampus dan berhasil terus. Nggak tahu kenapa ya. Aku berkali-kali pakai dua hal ini di kampus dan berhasil terus. Jadi karena mungkin menurutku salah satu penggabungan yang menarik ya, yang daun ini. Ya, jadi ada dua metode, ada pricing, komparasi uang, dan key person atau aktor kunci ya. Kita ngomong key person dulu aja yang lebih gampang. Key person ini gampang, teman-teman. Kalau mau menyebarkan isu, nggak perlu memfokuskan kayak, aku pengen 50% populasi ini tahu. Nggak usah memuluk-muluk seperti itu. Tapi gini aja, coba lihat. Dari satu jurusan farmasi di kampus teman-teman, mana key person yang jika mereka berbicara itu orang tuh ngikut gitu. Kan ada kayak yang ganteng, yang cantik, yang pintar, yang lucu, yang organisatoris, yang berpendidikan, itu kunci-kunci semua. Udah pegang aja templok itu, kamu aku ada isu ini di kampus nih, masalah SPP mahal gitu misalnya. Ya udah kunci, yang pintar, ketua organisasi ambil. Habis itu yang mau wapres ambil, kemudian yang cantik tapi nggak ikut apapun gitu ambil, semuanya ambil, kumpulin nih, kemudian bicaralah itu ke mereka gini. Ayo kita perjuangkan isu ini di kampus, kemudian kita audiensi pakai modelingnya masing-masing kayak gitu. Jadi misalnya aku sebagai ketua BEM, aku akan audiensi ke dekan dengan aku sebagai ketua BEM. Kalau aku gagal nanti ayo ketua angkatan 2021 silakan maju. Bilang, saya sudah gini, tapi kok gini. Ngeluh aja ngeluh. Oke, gagal lagi, maju lagi. Siapa lagi? Oke, yang mau wapres gitu, yang membanggakan kampus, maju. Pak, saya kan sudah membanggakan kampus gini. Ini gini kurang nih, gini. Itu kena, itu aku nggak tahu apa ya. Aku memperjuangkan 4 isu kampus ketika aku jadi ketua BEM. Ada wifi, ada biaya remedial, kemudian ada parkiran motor, dan juga ada alat lab. Itu semuanya kena semua. Jadi pakai metode yang ini. Karena kayak atasan tuh kayak birokrat tuh kayak aduh bosan aku tiap minggu datang orang ngomongin hal yang sama aja kayak gitu. Nah itu kena. Karena setiap orang membawa masing-masing masyarakat yang berbeda. Kalau aku ketua BEM, aku bawanya organisasi, jelas. Kalau aku ketua angkatan, aku bawanya angkatanku aja. Kalau aku ketua UKM, aku bawanya ketua UKM. Kalau aku bawanya mawapres, aku bawanya pendidikan. Kalau aku sebagai pengusaha yang bisa memberikan efek banyak ke kampus, yaitu berjalan sebagai pengusaha. Jadi key person ini yang teman-teman harus kunci. Nah, yang sulit adalah bagaimana melobi orang-orang itu. Nah, bagaimana cara lobby nanti akan dipaparkan oleh Doni. Ya kan, lobbying itu teknik lobbying adalah teknik propaganda atau teknik advokasi, bukan masuk ke ranah riset dan penulisan. Riset itu hanya bicara kita key person siapa aja, kita petakan, bicaranya apa aja, kemudian mau apa aja yang disampaikan, dan solusi apa masing-masing yang berbeda. Itu risetnya, key person. Nah,
Yang nggak kalah menarik adalah kalau bicara tentang fasilitas umum, ya kayak misalnya di kampus itu bicara tentang wifi, bicara tentang alat lab yang kurang, proyektor, bangku dan lain sebagainya, itu yang paling enak adalah bicara tentang price atau komparasi uang. Dasar ini, riset ini yang selalu aku sampaikan ketika kita menghandle isu terkait fasilitas. Kalau teman-teman lihat, misalnya kayak di moratorium S1 farmasi, di situ aku sampaikan bahwa bagaimana hubungan antara uang ataupun SPP dengan akreditasi itu sebenarnya relevan. Tapi kenapa kok banyak univ yang bayarnya mahal tapi akrednya C gitu. Jadi kenapa hal itu terjadi? Itu waktu itu aku sampaikan ke ke beberapa dekan yang mereka punya statutanya itu swasta, tapi juga akrednya C. Aku tanya kenapa ini bisa terjadi? Gitu. Oh ada ini. Oh sebenarnya bisa Pak, faktor gini. Balik lagi kita back to basic lagi. Apakah membangun sebagai profesi atau membangun sebagai bisnis gitu. Nah, itu salah satu price-nya. Nah, sekarang yang kita latihan hanya yang price-nya aja. Kalau teman-teman mau tahu handout key person seperti apa ini? Nah, ini. Jadi teman-teman bisa belajar key person itu dari sini. Jadi misalnya ada suatu isu, ya kan ada aktor kunci, ada sumber primer, ada sumber sekunder ya. Nah, teman-teman aktor kunci itu bisa memandang sebagai orang, evidence atau apapun itu, teman-teman bisa gali. Jadi kalau kita nyebut bahasa politiknya ya itu ada ring 1, ring 2, ring 3 gitu. Misalnya kayak ayo ring 1 dengan presiden siapa aja? Oh menteri-menteri. Ini kita kunci menteri-menterinya. Kemudian ring 2 siapa? Oh semua deputi-deputinya. Kalau nggak bisa lobby langsung ke ring 1, kita lobby ke ring 2 gitu dan lain sebagainya gitu. Tapi ini nggak akan lebih lanjut karena bicara orang itu bicara manajemen personalia. Jadi makanya ini butuh satu yang aku bilang ya, sebuah isu sendiri kayak gitu. Oke, lanjut kita akan coba ke pricing ya. Oke, mungkin aku bisa dipandu oleh Irza. Kira-kira aku mau tahu, penasaran sih sebenarnya dari 7 lem teman-teman ini, karena aku selalu menyampaikan metode ini ketika aku ngisi tentang riset. Jadi entah di Joglo, entah di Jabodetabek, itu membuat aku kayak terkejut sendiri. Oh ternyata biaya pendidikan sekarang tuh segini gitu loh ya. Coba mungkin teman-teman bisa memaparkan dari masing-masing lemnya, mungkin satu orang dari Izir sendiri, siapa aja yang sekiranya bisa menyampaikan ke aku berapa pengeluaran teman-teman itu selama S1. Ya, selama S1-nya aja, nggak usah PSPA-nya. Selama S1 dari semester 1 sampai semester 8. Oke, mungkin bisa dibantu dipandu, ya. Oke, siap Bang. Oke, mungkin dari teman-teman ULM nih, mana nih teman-teman ULM bisa nih ngasih tahu berapa pengeluaran dari semester 1 sampai semester 8. Siapa nih yang mau wakilin nih dari ULM? Ya, silahkan. Dari OLM nih ada Luciana, terus dari Rizka Putri juga, dari Rafli. Gimana nih teman-teman OLM? Oh ya, boleh berapa? Nggak perlu takut di apa-apain, nggak apa-apa. Ayo teman-teman OLM, mana nih? Izin masuk Kak Nabil. Oke, Syarifah, sok atuh masuk. Ya, sini saya mewakili dari ULM. Kalau misalnya di ULM itu pembayarannya itu cuma UKT aja, nggak ada yang kayak tambahan bayar uang gedung atau dan lain sebagainya. Jadi tiap semester itu mahasiswa cuma membayarkan UKT aja, dan tiap mahasiswa tuh ada penggolongannya gitu UKT-nya Kak. Misalnya ini ada kelas ini besarnya segini, kalau kelas 1 segini, kelas 2 segini, kelas 3 segini, dan itu beda-beda gitu Kak. Oke, yang paling mahal berarti? Kalau farmasi
yang paling mahal setahu UKT paling tinggi itu 10 juta tiap semester, Kak. Mantap. Berarti kali 8 berarti ya? Iya, Kak. Oke. Ada tambahan lagi? Nggak ada? Kalau di ULM untuk pembayaran itu tuh cuma UKT itu aja, Kak. Nggak ada yang uang gedung untuk nambahan yang lainnya itu nggak ada. Jadi tiap semester kami cuma ngebayar UKT sesuai kelas masing-masing aja, Kak. Oke. Paling rendahnya berapa kalau boleh tahu? Paling rendah, saya lupa, Kak. Kalau paling rendah mungkin antara 3 juta atau 2.500.000. Soalnya saya dapatnya yang paling tinggi, Kak. Oke. 10 juta ya. Oke, siap. Oke, thank you. Ya, siap, Kak. Oke, Unlam selesai. Bisa lanjut nih dari teman-teman Unmul. Siapa Unmul? nih teman-teman Unmul? Universitas Mula Warman. Dari Ajeng. Ini dari Unmul. Ajeng gimana Ajeng? Terus dari Putri Sekerjati juga nih. Dari Unmul. Sok teman-teman. Kayaknya nggak usah malu-malu, langsung aja. Oh, dari Jihan mungkin nih, Bang. Gimana nih Jihan? Yang teman-teman yang lain dipersiapkan ya, yang UMB Tanjung Pura, Sari Mulia, Borneo Lestari, dan UMKT. Iya, halo. Ya, kedengaran Jihan. Ya, kedengaran. Tadi pertanyaannya apa ya enggak, tapi kedengaran. Ini ya, UKT teman-teman tuh dari semester 1 sampai semester 8 kira-kira berapa tuh? Include semua dari teman-teman Unmul. Gimana Jihan? Kedengaran nggak? Kedengaran bentar ya. Oke. Dari teman-teman lab lain bisa dihitung kali ya lebih dulu. Yang PTN berarti Unmul sama Unam ya berarti ya saya? Iya Bang, dari ULM, Unmul, sama Untan Bang. Oh iya, Tanjung Pura ya. Permisi, ini UKT yang nyebut UKT saya atau UKT yang paling tinggi di Unmul ya? UKT paling tinggi di Unmul. Oh, UKT sendiri ya? Ya, betul. Kalau saya di Unmul kemarin kan kena UKT-nya kemarin 12, terus ngurus penurunan bisa sampai 8, berarti kenanya 64 sampai semester akhir, sampai semester 8. 64 juta ya. Iya. Tapi ada yang dapat 12 juta Jihan berarti. Ada juga. Itu biasanya rata-rata anak-anak yang daftar SMMPTN. Oke. Kalau anak SB sama SN biasanya dia range UKT-nya 10 sampai 8. Kalau SM biasanya 12 sih, cuman mungkin ada yang beberapa ngurus bisa sampai ke 10. Cuman kalau di Unmul paling rendah biasanya cuma 5 juta. Oke, berarti kita ambil mid range-nya aja ya, 8 juta ya. Oke. Iya. Thank you. Oke Bang, mungkin untuk UM Banjarmasin aku yang wakilin ya Bang. Wih. Nah, ini aspirasi nih Bang, memang selalu jadi problematika nih kalau di kampus-kampus masalah uang memang sensitif. Untuk OMB sendiri itu kan ada 14.500.000 tuh Bang. Per semester? Enggak, itu cuma semester 1 sama semester 2. Soalnya kan ada uang pembangunan juga dan lain-lain. Oke. Nah, terus lanjut dari semester 3 sampai semester 8 itu 9.500.000. Oke. Jadi totalnya 86 juta. Oh, 14,5 itu cuma semester 1 semester 2 aja berarti ya? Iya Bang, untuk uang pembangunan segala macam. Oh, uang pembangunannya including ke SPP berarti ya? Iya Berarti nggak dibayar di awal tapi dibayar per semesternya.
Oke. Berapa tadi, Ja? 86 juta, Bang. Wow, mantap. Emang swasta ini Ya. Keras Bang memang. keras ya. Oke, siap. Ya, mungkin bisa dilanjutin ya buat teman-teman dari Untan. Gimana nih teman-teman dari Untan? Untan Tanjung Pura. Aku kebetulan punya teman banyak di Untan karena S1-nya Untan tuh banyak yang ke apotekernya UMS waktu di angkatan. Jadi lumayan banyak. Dari Untan, dari Nuha, terus apa lagi nih dari Untan nih? Dari Nuha kali. Dari Salwa, gimana Salwa? Halo teman-teman Untan. Gimana nih? Salwa ada nggak Salwa nih? Atau Kak William juga bisa nih. Nah, kata Korwilnya, oh Jihan, uang pangkalnya belum itu. Dari teman-teman Untan, dari Kadea. Tanjung Pura ya silakan mungkin bisa memaparkan kira-kira berapa untuk biaya pengeluaran pendidikannya selama S1 farmasi. Ya mungkin aku aja kali Bang jawab. Soalnya ya teman-teman Untan sebenarnya juga ada agenda PCC. Oke. Ya setahu saya nih Bang ya, di Untan itu UKT-nya 10 juta. Oke, 10 juta. Ya berarti 80. Terus kalau mereka ada penelitian atau KKN dan segala macam, mereka harus bayar lagi. Itu aja sih yang aku tahu dari teman-teman Untan. Bayarnya lagi tuh banyak nggak ya? Paling kalau nggak salah kemarin 2 apa 3 gitu. Oke, kita bisa skip yang itu ya. Mungkin kita ke fokus ke UKT-nya aja untuk yang di PTN. Oke. Oke, lanjut nih buat teman-teman UNSM atau Universitas Sari Mulia yang mewakili nih, banyak nih teman-teman UNSM nih. Sari Mulia tuh di Banjarmasin bukan ya? Iya Bang, di Banjarmasin. Oh benar. Dari ini ya, si Eka, Elora, Nazaroh atau Rihadatul Aisyah mungkin nih. Sok teman-teman. Ayo USM. Izin masuk Kak. Oke. Siapa ini? Aisyah Bang. Aisyah. Dari Universitas Sari Mulia. Di sini mungkin saya menghitung apa yang saya ketahui saja ya Pak. Maaf ini kecil banget suaranya, apa aku doang ya? Oh ya. Ya emang kecil Bang. Mungkin, emang kecil. Ya. Bisa nih dideketin nih mic-nya Aisyah. Kalau kayak gini Kak. Oke. Nah ya baik. Sebelumnya untuk perhitungan saya itu yang saya ketahui saja Kak, di UNSM itu per semesternya 8 juta dikali 8 semester kan ya. Betul. Iya. Ada uang gedung? Iya, ada 7 juta Kak. 6. Nah, sebentar ya Kak. Oke. Saya revisi. Ini sedang melihat tagihan ya kayaknya. Oh, sebentar ya Kak. Salah. UNISM. Yang udah punya apoteker di mana aja? Di 7 lem ini berarti. Unlam di ya? Unlam, Unmul, Untan, sama dari Borles Bang yang baru buka. Oh, Borles baru buka ya? Ya. Berarti UMB, Sari Mulia, Muhammad Kaltim belum buka berarti ya? Ya, belum Bang. Oh, kampusmu sendiri ini bagaimana ini belum buka ini? Proses Bang, proses. Tahun 2022 UMB buka PSP Bang. Wah, alhamdulillah. Sama oke, Sari Mulia juga Bang katanya. Sari Mulia juga ya, oke. Ya.
Iya lanjut ya Kak. Oke. Jadi tadi per semester ada 8 juta dikali 8 semester. Kemudian ada uang gedung itu di awal semester 7 juta. Oke. Kemudian tiap nyusun KRS itu satu matkul 100.000. Itu saya kumulatifkan semuanya jadi kurang lebih 82.400.000 Kak. Oke, 82,4 juta. Biaya nyusun KRS. Iya Kak, jadi tiap misalnya nih 20 SKS berarti itu dikali 100.000 kayak gitu Kak. Oh. 2 juta. Iya Kak, kayak gitu. Baru tahu aku ada itu ya, kayak begitu ya berarti ya. Iya. Apa yang membuatnya itu kita bayar gitu? Apa yang membuat hal itu bayar gitu? Nah, kalau gitu saya kurang tahu ya Kak, karena mungkin Oke. masih semester awal. Mungkin kating-kating saya tahu. Oke, menarik nih. Lanjut. Ini ya Bang. Tadi itu dari Sari Mulia kayaknya Bang. Oh, Sari Mulia, maaf. Ya. Sebenarnya ada nih Bang dari ini senior dari Sari Mulia nih. Mungkin bisa kali ya kita sharing-sharing terkait dengan dana nih. Maksudnya unik ya, karena penyusunan KRS itu setelah aku riset di Joglo Sport itu ada 21 univ, di Jawa Timur Bali itu ada 20 univ, di Jabodetabek itu ada sekitar 20 univ. Aku udah pernah sharing hampir sama sekitar 70 univ masalah SPP. Baru kali ini nih kutemuin itu ada pembiayaan KRS 100.000 per matkul. Jadi unik ya dari sekian hal-hal unik pembiayaan SPP di Indonesia ya di farmasi ya. Bayangin ya. Ada biaya penjaminan alat. Ada tuh univ yang dia itu bayar penjaminan alat. Jadi kalau pecah itu gantinya itu. Jadi kayak kita tuh bayar di awal, kalau kita pecahin kita dikurangin, nanti di akhir dibayar lagi gitu. Terus ada juga biaya kebersihan lab. Biaya kebersihan lab. Aku mungkin oke lah, tapi ini biaya pembebanan terhadap penyusunan RS ini aku baru tahu sih sebenarnya. Unik. Oke, bisa lanjutin ya Bang ke teman-teman Borles. Borles silahkan. Sok teman-teman Borles dari Hanifah, terus ada Haura juga, dari Irma sama Risna nih. Siapa nih mau wakilin nih? Ini yang kampus yang demonya sempat viral ya ini ya. Bang. Sok dari Hanif mungkin. Oh iya, izin masuk. Kalau untuk uang pembangunan, tapi ini kayak tinggi-tinggian harga gitu Kak. Kalau paling tinggi dengan harga 30 juta. Tapi kalau saya masuk 15 juta aja kalau untuk uang pembangunan. Setelah itu untuk bayar semesteran kami 5.500.000, cukup murah. Dikali daripada kampus yang lain kan. Benar. Itu sekitar berapa ya tadi? Sekitar 44 juta untuk 8 semesternya. Setelah itu untuk S1 SKS itu 50.000. Jadi kalau 114 SKS kalau nggak salah itu sekitar 5.700.000. Kalau dengan uang berarti dikumulatif? Kalau dengan uang pangkal dengan range harga 30 tadi sekitar semuanya 79.700.000. 79,7 juta. Oke. Berarti per semester udah bayar, per SKS bayar lagi gitu ya berarti ya? Iya Kak, jadi kalau habis UAS nanti dilihat loh nilainya berapa, kira-kira misalkan bisa ngambil nih 24 SKS, bayarnya 50 kali 24 SKS kayak gitu Kak. Oke. Jadi pembayaran SPP-nya tuh sebelum UAS kan, tuh kalau nggak bayar kami nggak bisa ikut UAS. Oh gitu, I see. Oh berarti double ya, jadi yang per semester ada, per SKS ada lagi ya berarti ya? Per SKS setelah KRS-an keluar kan baru bayar per SKS. Tapi cukup murah kok. Cukup murah sebenarnya. Ini kepala 7 soalnya. Tapi kalau untuk apotekernya sendiri per semesternya 17 juta. Oh, apoteker
FBI aja nih ya. Ada apoteker di Jawa, ini Jawa ya, Jawa. Grade-nya masih B, maksudnya masih B, masih awal. Teman-teman tahu nggak berapa biaya per semesternya? Biaya per semesternya adalah 50 juta. Wow. Ada loh, itu ada di Jawa, ada biaya kampus apoteker tuh per semesternya 50 juta. Berarti untuk profesi setahun itu 100 juta guys, belum biaya uang sumpahan dan wisudanya. Oke. Karena bicara uang selalu akan seru ya, nggak tahu apa ya, seru banget. Oke, thank you. Borles. Oke, lanjut nih ke teman-teman OMKT. Banyak nih teman-teman OMKT. Siapa yang mau wakilin nih? Dari Akmel, Eka, Eva, terus ada Hasanah juga, Irmawati, ada Jati Pertiwi, Herunisa. Siapa nih yang mau wakilin nih dari teman-teman? UMKT ini farmasinya kalau nggak salah baru tahun 2016 ya kalau nggak salah ya. Berdirinya. Aku lupa sih, kayaknya tahun 2016. Karena dulu sempat sama dekan itu, terus kemudian kita di organisasi itu berembuk gitu. Karena dulu salah satu person in charge-nya di UMKT itu salah satu dosen di kampusku di UMS. Nah, kemudian kita diskusi tentang bagaimana kurikulum di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur dulu. Jadi sedikit banyak ya saudara kandung lah. Sok teman-teman UMKT siapa nih? Sok. Dari Putri atau Hasanah gimana? Izin masuk Kak, terdengar suara saya? Oke, terdengar dengan jelas. Untuk UMKT sendiri itu untuk paling tingginya itu dari semester 1 sampai 2 itu sekitar 13 juta. Terus untuk semester 3 sampai semester 8 itu sekitar 10 juta. Kalau yang terendahnya itu semester 1 sampai 2 itu ada 8 juta, terus semester 3 sampai 8 itu ada 6 juta. Kalau untuk total tertingginya itu sekitar 86 juta, Kak. Yang terendahnya 52 juta. 86 juta. Kita komposisi sebagai orang kaya aja ya, 86 juta. Oke, Putri, terima kasih untuk informasinya. Oke, Ya, baik, berarti Kak, terima kasih kembali. Oke, berarti yang tertinggi ya ini untuk rankingan itu ada UMB sama Muhammadiyah Kalimantan Timur. Muhammadiyah mahal-mahal ya. Anu sih Bang. Sebenarnya ini sih Bang, dari Sari Mulia sih sebenarnya yang paling tinggi itu Bang. Oh iya, karena dia range-nya, ini kan range tengah ya yang Sari Mulia ada dia. Bahkan Sari Mulia tuh sampai ini Bang, sampai 100 juta. Oh iya, sampai 100 juta. Mahal ya. Kalau di Joglo Sepur nih FBI aja itu yang paling mahal tuh Universitas Islam Indonesia ya, tahu ya, Crazy Rich-nya Yogyakarta kan univnya itu ya. Kita itu aku ngisi tahun 2019 ya, bayangin 2019 nih aku ngisi. UI itu uang pangkalnya itu 25 juta. Uang pangkal 25 juta. Itu baru uang pangkal. Per semester naik itu bayar hampir sekitar 15 sampai 17,5 juta. Itu 2019. Jadi totalnya itu mungkin sekitar 130 juta sendiri untuk biaya S1-nya. Biaya profesinya itu sekitar 30 juta apa ya kalau nggak salah, 60 juta. Bayangkan S1 dan PSPH 200 juta. Oke. Biar kelihatan tinggi juga kayaknya. Iya, itu sebenarnya tadi uang pangkalnya belum disebutkan sama Jihan, Bang. Oh, belum disebut. Makanya tadi kan dibilang kan sama Korwil nih. Belum uang pangkal Jihan gitu. Berarti ini Mandiri. Iya, Mandiri itu sekarang kalau nggak salah terakhir ngelihat di website itu 35 sampai 75. Ya, jadi belum lagi UKT-nya. Kalau boleh tahu 50. Dari 50. Kalau boleh tahu berarti 50 sampai 75. Satu angkatan berapa orang? Satu angkatan kalau nggak salah 200-an. Tapi itu untuk mandiri. Mandiri itu kuotanya kalau nggak salah 75 orang. Oke. Ini Sari Mulia berarti ya?
Unmul, Bang. Oh, Unmul. Unmul 200 orang. Oh, kalau yang mandiri ya. Ya, kalau SBM dan SN kan masih Free. tanggungan pemerintah tuh. Yang dilihatkan di sini yang SB dan SN itu 64. Tapi kalau jalur mandirinya itu sekarang tadi Hamdani bilang minimal 50 sampai 75. Bahkan kalau nggak salah terakhir di 2019 itu ada yang mandiri sampai naruh 200. Ini apa, uang gedung? Ya, karena minimalnya 50, Bang. Mau lebih itu nggak apa-apa. Mantap. Itu lebih nggak apa-apa, Bang. Mau 100, mau 300 pun kan nggak apa-apa gitu. Iya, betul. Oh, boleh, mantap. Memang aku sih paten OY Kalimantan ya. Luar biasa ya, teman-temanku orang Kalimantan yang kuliah di Solo itu kayak merasa aku murah banget di sini. Paten memang. Oke, siap. Terima kasih all buat informasinya. Jadi sebenarnya kesimpulannya begini teman-teman. Ini harga ini ya. Ini buat memperjuangkan isu kampus kalau aku menurutku ya yang paling kena kayak gini. Harga ini selalu yang kalau di UMS dulu tahun 2014 aku berarti ya masuk itu aku uang pangkal itu 11.500.000 dengan biaya per semester 5,5 juta udah clear. Jadi sekitar 50 juta lah sampai akhir. Nah, itu udah semuanya, udah include semuanya dengan akreditasi A waktu itu. Jadi oke lah, A 50 juta, oke gitu. Makin ke sini biaya pendidikan makin luar biasa ya, inflasinya ya gila-gilaan. Jadi per tahun mungkin sekitar 7-10% inflasi biaya pendidikan kayak gitu. Nah, yang harus teman-teman perjuangkan adalah substitusinya. Jadi substitusi ke mahasiswanya. Ini yang paling penting. Bayangkan aku pernah punya pengalaman sharing dengan teman-teman universitas di Indonesia Timur, salah satu di wilayah Indonesia Timur, salah satu di Indonesia Timur. Itu gini, mereka itu satu orang itu mungkin hampir sekitar 70 juta ya per orang. Per angkatan mereka ada 300 mahasiswa. Berarti per angkatannya menghasilkan berapa tuh? Tapi mereka hanya punya sepasang kufet. Coba logik satu orang itu biaya bayar SMP 70 juta, satu angkatan 300. Mereka cuma punya satu jurusan farmasi itu yang praktikum sama yang skripsi itu cuma punya satu pasang kufet. Lah aku nanya, lah kalau pecah gimana? Coy bilang kayak gitu. Habis dia bilang, ya udah Kak, nggak ada yang praktikum. Astagfirullahaladzim, dia bilang kayak gitu. Gimana output farmasi itu mau maju ya yang di sana dengan yang di sini kayak gitu, jika dari fasilitasnya aja nggak substitusi dengan harga biaya pendidikannya kayak gitu. Makanya aku selalu bilang sama ini teman-teman, kalau teman-teman udah kuat di sini ya, kalau teman-teman udah kuat bagaimana cara mencari masalah, kemudian cara ansos, cara perspektif, kemudian cara key person dan uji, pricing ini jadi salah satu hal yang menurutku itu penting ketika teman-teman berjuangkan kampus, termasuk salah satunya terkait fasilitas misalnya. Jadi begini, dulu aku begini cara menyampaikannya. Aku nggak bilang ke dekan begini. Oh, 80 juta ini kok nggak dapat fasilitas A, B, C, enggak gitu. Tapi aku selalu bilang gini. Misalnya Unmul aja. Unmul 60 juta dikali 200 orang ya. Ketok rata aja 200 orang. Itu sekitar 1,2 miliar kayak gitu, 1,2 miliar per angkatan. Nah, teman-teman hitung substitusinya. 1,2 miliar, teman-teman bisa beli berapa aset AC misalnya, berapa aset proyektor misalnya, berapa aset kufet misalnya, berapa aset buret misalnya. Teman-teman yang disampaikan, Pak, harusnya bisa dialokasikan 1,2 miliar, bisalah beli kufet gini doang yang harganya cuma 4 juta, itu belilah 5. Itu nggak bakal merugikan banyak kok kampus, enggak kayak gitu. Karena gini teman-teman, kita nggak bisa memposisikan untuk advokasi, untuk riset itu sebagai orang yang berdiri di keduanya. Enggak, teman-teman harus di awal itu lihat dulu. Oke, risetku itu mau kuarahin kemana? Aku mau di pro atau di kontra? Aku yang sifatnya itu melawan atau membela kayak gitu. Jadi risetnya nanti kebangun dari sana. Kalau teman-teman
kecuali buat teman-teman berdiri di netral ya kayak aku sekarang, aku kan nggak di mana-mana gitu. Kemudian aku hanya mendudukan pandangan aja. Kalau pandangan aja sih nggak masalah gitu. Tapi kalau mau membela, dudukanlah hal itu sebagai yang menyerang. Makanya melawan itu salah satunya menuju pakai bentuk pricing. Kalau riset Ishikawa, Ansos, perspektif, key person itu adalah riset data sekali lagi. Tapi kalau riset uang, pricing itu adalah riset melawan. Nah, jadi bedakan ya. Jadi jangan pakai risetnya pricing ketika teman-teman di isunya yang dia itu nggak ada hubungannya sama uang gitu. Pakai riset pricing ini khusus kalau aku sih di kampus gitu. Itu bermanfaat. Oke, mungkin begitu. Terakhir dari aku, the true soldier fights not because he hates. Sejati itu tidak bertarung dengan apa yang mereka benci, tapi because he loves what is behind him. Jadi dia itu bertarung melindungi apa yang dia cintai di belakangnya. Yaitu filosofi Kastrat yang sangat fundamental menurutku. Oke, demikian dari aku. Semoga cukup kayak gitu. Itu masalah riset. Jadi di sini aku ngomongin riset aja. Kemenusannya nggak terlalu banyak karena itu skill set sih ya. Jadi agak susah untuk melihat bagaimana teori A, B, C dan sebagainya. Tapi dari riset itu membangun pola berpikir dulu. Jika teman-teman sudah matang pola berpikir, menulis adalah hal gampang menurutku kayak gitu. Atau mungkin kita bisa sharing di lain hari kemudian. Oke, demikian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih dari Bang Giat nih. Mungkin untuk sesi diskusi nanti bakal kita gabung setelah pemaparan materi yang kedua nih Bang. Jadi ya buat teman-teman nanti kalau emang mau nanya ke Bang Giat nanti ke pertanyaannya kita jadikan satu forum diskusi sesi terakhir kayak gitu. Nah, mungkin bisa kita lanjutkan ke pemateri yang kedua ya. Dari Bang Doni, gimana nih? Bang Doni sudah ada di forum nggak? Oke, Reza, kalau gitu aku numpang lift sebentar ya. Nanti kalau misalnya udah ada sesi diskusi, aku join lagi, oke? Oke, siap, Bang. Siap. Terima kasih banyak, Bang. Oke, siap. Oke, bentar ya, teman-teman. Kita nungguin dari pemateri yang kedua, dari Bang Doni. Kayaknya Bang Doni ini entah ketiduran atau kayak gimana. Soalnya kemarin itu beliau banyak banget jadwal meeting. Teman-teman. Coba. Atau penggiat, kira-kira masih ada nggak Pak? Halo ya, kenapa? Atau gini aja deh, kita sesi diskusi aja dulu nih Bang. Oke, siap. Ya, kayak mungkin dari teman-teman yang mau nanya terkait dengan materi yang udah dipaparin sama Bang Giat, sok boleh kita diskusikan nih. Biar pergerakan di Kalimantan lebih masif, ya kan? Yo, Imame. Oh, sok teman-teman, gimana nih? Oke, teman-teman boleh nanya, nggak terbatas pada riset, tapi juga bisa pada yang lain ya. Ya teman-teman yang mau nanya bebas ya, nggak pasti dengan materi yang disampaikan oleh Bang Giat tadi. Mungkin teman-teman yang mau nanya terkait dengan keresahan pergerakan pasar dalamnya juga boleh, ya kan Bang? Boleh sekali. Gimana nih?